Om Swastiastu. Halo sahabat Semiba, dimanapun kalian berada. Saya Fania Amanda sebagai host yang akan menemani kalian semua dalam acara Satelit Semiba. Senin bincang atraktif, edukatif, dan literasi kreatif. Satelit Semiba merupakan program bincang-bincang mengenai pendidikan, khususnya di SMP Negeri 3 Bangli. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai program rutin yang terlaksana di SMP Negeri 3 Bangli, yaitu pengelolaan lingkungan. Pada hari ini pula, kita akan ditemani oleh narasumber, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 3 Bangli, Bapak Idewo Putusuyadnya SPD. Selamat datang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu di sela kesibukan Bapak untuk menyapa sahabat Semiba semua. Terima kasih juga Fania karena Bapak juga sudah diundang dalam acara Satelit Semiba ini. Semoga kedepannya Satelit Semiba ini semakin berkembang dan juga banyak subscribe-nya. Selain Pak Dewo, hari ini juga kita akan ditemani oleh salah satu siswi Semiba, yaitu Maharani. Halo Maharani. Halo Fania. Bagaimana nih kabarnya? Astungkara baik. Kalau Fania bagaimana kabarnya? Astungkara, Fania juga baik. Membahas tentang pengelolaan lingkungan tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya keberadaan sampah, terutama sampah plastik. Tingginya jumlah sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian banyak pihak. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas kita sehari-hari sangat berdekatan sekali dengan yang namanya sampah plastik sekali pakai. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah yang namanya pencemaran lingkungan. Di SMP Negeri 3 Bangli, bentuk pengelolaan sampah plastik dilakukan melalui yang namanya gerakan menabung sampah plastik. Jadi Pak Dewo mungkin bisa menceritakan atau menjelaskan nih kepada sahabat Semiba bagaimana sih sejarah awal dari yang namanya menabung sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli. Ya baik, terima kasih Fania ya. Betul sekali seperti yang Fania sampaikan tadi bahwa hidup kita untuk saat ini kayaknya sulit sekali terlepas dengan yang namanya sampah plastik ya. Nah kita menyadari akan hal itu ya. Tahu nggak bahwa sampah plastik kalau menumpuk ini gimana jadinya? Pasti banjir, berdampak buruk ya berdampak buruk. Bisa salah satunya seperti yang Fania sampaikan tadi adalah menyebabkan terjadinya banjir kan. Nah untuk itu ya kami menyadari bahwa ini akan berdampak buruk. Maka dari itu di awal tahun 2016 ya SMP Negeri 3 Bangli sudah merancang sebuah program yang dinamakan menabung sampah plastik. Ya, pada awalnya memang program ini sangat sulit diterima. Ya, baik itu dari anak-anak maupun dari orang tua mereka. Ya, masyarakat juga sama. Ya, sulit sekali menerima karena bagaimana? Karena seolah-olah kita mengajarkan mereka untuk memulung. Ya, kamu udah lahir nggak tahun 2016? Tentunya sudah ya lahir, tapi kalau bergabung di SMP Negeri 3 Bangli belum ya. Belum ya. Nah, pada saat itu kita menerima banyak penolakan ya dari masyarakat karena kita seolah-olah mengajarkan anak-anak memulung, padahal bukan begitu ya. Walaupun banyak protes dari masyarakat, banyak komplain ya, tapi kita terus jalan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa tujuannya program ini adalah positif, sangat baik sekali untuk menjaga lingkungan kita terbebas dari yang namanya sampah plastik ya. Karena programnya bagus ya, kita terus jalan dan alhasil sampai sekarang ini program ini bisa menginspirasi banyak masyarakat, juga banyak sekolah-sekolah lain ya, baik itu di Kabupaten Bangli maupun di kabupaten lainnya ya. Nah, apa sih bentuk kendala yang dialami pada saat itu, Pak? Ya, pada saat itu kendalanya yang utama adalah mengubah mindset masyarakat. Masyarakat belum peduli sama sekali dengan bahayanya sampah plastik pada saat itu. Ya, plastiknya dibuang sembarangan. Padahal sebenarnya itu bernilai ekonomi. Ya, karena kita menyadari akan nilai ekonomi dari sampah plastik tersebut, selain juga ikut menjaga agar bumi ini, agar lingkungan kita terbebas dari sampah plastik, ya kita rencangkan program ini yang namanya program menabung sampah plastik. Ya, sampai saat ini Astungkara masih tetap berjalan dan seperti yang Pak bilang tadi bisa menginspirasi ya, sehingga banyak juga ditiru oleh banyak sekolah. Oke, terima kasih Pak Dewa atas penjelasannya. Nah, bagaimana sih bentuk pelaksanaan gerakan menabung sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli? Untuk Maharani mungkin bisa menjelaskan ya kepada sahabat Semiba.
Jadi bentuk pelaksanaan gerakan menabung di SMP Negeri 3 Bangli diawali dengan cara sosialisasi terhadap teman-teman tentang bahaya-bahaya sampah plastik dan cara memilah sampah plastik yang baik dan benar. Sampah plastik yang bisa dipilah di SMP Negeri 3 Bangli adalah sampah dari botol plastik, mika, snack, dan lain-lain. Sampah campuran lainnya bisa dibuang di tempat pembuangan sampah yang ada di depan sekolah. Siapa saja sih yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan tersebut? Jadi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat di sekolah yang dipelopori oleh OSIS. Nah, sosialisasi ini dilakukan di sekolah dengan cara melalui suluh pagi dan sosialisasi melalui media sosial dengan cara memposting video pendek atau infografis yang diposting di Instagram kami, yaitu osba_bangli. Di sana terdapat banyak sekali informasi-informasi penting tentang sekolah kami dan cara memilah sampah yang baik dan benar. Jangan lupa di-follow ya sahabat Seniba. Bapak sudah follow ya? Oke, terima kasih Bapak atas partisipasinya dalam memfollow akun sahabat Osba kami. Pasti dong. Ya. Nah, berapa kali sih dalam seharinya memilah sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli? Sebenarnya saya sudah tahu, cuman untuk menginfokan kembali berapa kali sih dalam sehari kita melaksanakan pemilahan sampah plastik? Jadi, bentuk pemilahan sampah di SMP Negeri 3 Bangli dilakukan 2 kali dalam seharinya. Yang pertama, sebelum melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, pada saat istirahat jam kedua. Kegiatan pengelolaan sampah di SMP Negeri 3 Bangli dibuat dengan cara membuat kerajinan dari barang bekas. Salah satu kerajinan yang dibuat oleh siswa SMP Negeri 3 Bangli adalah vas bunga dari botol plastik bekas. Nah ini ya, yang belakang ini ya. Ya betul sekali yang seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa di SMP Negeri 3 Bangli selain diajarkan untuk memilah sampah yang baik dan benar, kami juga diajarkan cara memanfaatkan sampah plastik yang tidak berguna menjadi kreasi seni. Sangat menarik ya program-programnya atau bentuk pelaksanaan dari pengelolaan sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli. Tentunya SMP Negeri 3 Bangli memiliki ciri khas tersendiri mengenai program tersebut. Mungkin Pak Dewo bisa menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari bentuk gerakan menabung sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli. Sekolah kita memiliki ciri khasnya tersendiri terkait dengan gerakan menabung sampahnya. Ya, di balik ciri khas menabung sampah plastik ini, kita memiliki fondasi dasar. Yang pertama itu adalah yang namanya gerakan Sri Darsih. Ya, Sri Darsih kepanjangannya pasti tahu kan? Tahu. Apa? Setiap hari sadar kebersihan. Ya, Sri Darsih kepanjangannya adalah setiap hari sadar kebersihan. Ya, jadi gerakan ini berupaya untuk menanamkan nilai-nilai siswa kita cinta akan lingkungannya, ya, tanpa disuruh, tanpa diberitahu, ya. Pokoknya mereka itu sadar bahwa lingkungan yang bersih akan mengakibatkan kita bisa belajar di sekolah ini dengan rasa nyaman. Ya, itu fondasi dasarnya. Yang kedua adalah yang namanya relawan pendidikan. Ya, relawan pendidikan ini walaupun namanya sedikit cukup luas, tapi fondasi dasarnya itu adalah bagaimana membentuk karakter siswa menjadi siswa yang berani tampil, kemudian berani mengambil sebuah risiko walaupun bukan tanggung jawab dia, tapi dia mau, contohnya saja, memungut sampah yang bukan dihasilkan sendiri. Itu namanya relawan pendidikan. Ada relawan kebersihan di bawahnya itu. Dan yang terakhir itu adalah kita mempunyai sebuah program lagi, gerakan menabung sampah plastik ini, ya, dalam hal memilah sampah ini yang jelas adalah tidak mengganggu yang namanya jam pembelajaran. Rasa terganggu nggak dengan kegiatan sampah plastik ini? Pasti tidak kan? Ya. Nah, maka dari itu kita memiliki ciri khas yang utama, yaitu adanya gerakan Sri Darsih, kemudian relawan pendidikan. Yang terakhir adalah sama sekali gerakan-gerakan yang kita lakukan ini terkait dengan memilah sampah plastik sama sekali tidak mengganggu jam pembelajaran. Itu yang menjadi ciri khasnya. Di samping bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah, adakah manfaat lain dari program tersebut? Nah, seperti yang bilang tadi oleh Gusti Ayu, ya, yang pertama itu adalah kita bisa menghasilkan produk-produk kerajinan seperti ini. Ya, ini dihasilkan oleh siswa dengan sampah plastik yang dihasilkan. Jadi dengan ini siswa kita bisa berkreativitas, bisa mereka mencari ruang untuk mereka
mampu mandiri, berkreativitas dalam menghasilkan suatu produk yang tentunya bernilai seni dan kedepannya mungkin bisa dijual ya, seperti itu kan bernilai ekonomi juga kan ini kan, ya. Apalagi kegiatan prakarya ini menimbulkan rasa senang juga bagi anak-anak kan, ya, merasa senang nggak ketika ada kegiatan-kegiatan hasta-karya seperti ini pasti ya, pasti merasa sangat senang sekali. Selain itu kedepannya kita harapkan bersama bahwa hasta karya yang dibuat oleh siswa dengan memanfaatkan sampah plastik ini akan bernilai ekonomi dan nilai ekonominya nanti bisa dijual dan hasilnya itu kita kembalikan lagi untuk kegiatan yang ada di sekolah. Ya, kegiatan yang ada di sekolah. Nah, untuk contoh dari pelaksanaan hasil dari kegiatan produk ekonomi ini ya, produk hasta karya yang sudah bernilai ekonomi ini bisa dimanfaatkan lagi oleh OSIS. Ya, mungkin Gusti Ayu bisa menjelaskan contoh pemanfaatan nilai ekonomi yang sudah kita manfaatkan bersama selama ini bisa digunakan untuk apa saja. Mungkin Gusti Ayu bisa menjelaskan. Contoh hasil dari penjualan sampah yang kita lakukan di bank sampah Dairy Bank Sampah, kita manfaatkan untuk membeli selop tangan untuk pemilahan sampah. Yang kedua untuk menjalankan kegiatan-kegiatan OSIS ataupun kegiatan-kegiatan penting seperti hari 17 Agustusan. Sudah waktunya. Ya. Ada pula juga kita mempunyai program di OSIS yaitu membuat mading setiap bulannya. Itu kita pergunakan untuk membuat mading. Dan ada rencana baru yang kita laksanakan yaitu ingin membuat pojok baca. Pojok baca ini bertujuan untuk menjadikan siswa SMP Negeri 3 Bangli menjadi siswa yang bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali. Berarti sangat bermanfaat sekali ya program menabung sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli. Jadi setiap kegiatan pasti memiliki kendala. Nah, SMP Negeri 3 Bangli apa sih yang menjadikan kendala dalam melaksanakan setiap program, khususnya dalam program menabung sampah plastik? Pada awal 2016 ya, seperti yang Pak bilang tadi dalam sejarahnya itu sebenarnya sudah berbudaya ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Ya, namun karena ada pandemi ya, masih ingat ya pandemi sekarang? Masih tentu saja ya, masih. Tentu saja masih ya, tahun 2019. Kemudian kita kena ya tahun 2020 ya, 2020 Maret kalau nggak salah. Kemudian kita vakum ya, kita belajarnya secara jarak jauh ya, sehingga budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita seakan-akan hilang. Jadinya seakan terputus. Maka dari itu kita harus menanamkan konsep atau mindset ini lagi kepada anak-anak didik karena terputusnya ini ya. Maka dari itu yang jadi kendala adalah menanamkan mindset kembali hingga sampai saat ini Astukarya sudah terbentuk kembali dan anak-anak juga sudah sadar kembali bahwa kita perlu menyadari bahwa sampah plastik ini adalah sebuah keadaan yang harus kita cegah bersama. Nah, itu kendala di guru ya, Bapak selaku Wakasek Kesiswaan, kendalanya di sana menanamkan kembali. Mungkin dari pelaksana teknisnya, OSIS ya sebagai leadernya, mungkin mempunyai kendala-kendala ya dalam pelaksanaan pemilahan sampah plastik atau menabung sampah plastik ini. Baik, jadi kendala yang kita alami adalah mungkin pada saat memilah sampah. Memilah sampah dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kita harus seefisien mungkin untuk bisa memilah sampah itu dengan baik. Faktor yang kedua yaitu lahan yang sangat kecil. Kami berharap ke depannya fasilitas tentang pengelolaan sampah yang ada di SMP Negeri 3 Bangli bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Mungkin Bapak memiliki rencana dan sekolah ya memiliki rencana terkait ke depannya bagaimana sih perkembangan dari program menabung sampah plastik di SMP Negeri 3 Bangli? Yang pertama yang harus jadi catatan adalah kendala yang dialami oleh siswa ya yang Maharani tadi sampaikan terkait dengan waktu pemilahan yang waktu pemilahan lagi satu lahan sekolah yang sangat kecil. Oke, nanti kita akan evaluasi ya sehingga kita perbaiki. Dan yang kedua yang ada di pikiran Bapak adalah kedepannya kita tidak hanya akan mengolah sampah plastik ya, kita akan mengolah semua sampah sampah yang ada di lingkungan kita untuk kita gunakan untuk kebermanfaatan bersama ya, baik itu sampah non organik maupun organik ya, mau kita jadikan sebuah pembelajaran, sebuah media pembelajaran agar kedepannya berguna ya bagi siswa kita sendiri dan untuk kegiatan-kegiatan siswa. Dan yang terakhir yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah membuat ya hasta karya
dari sampah plastik. Ya. Ya, kan kita baru tawarkan di beberapa mungkin orang tua masyarakat dan kebetulan ada yang sudah beli, itu kita olah juga ya untuk kegiatan OSIS dan kedepannya mungkin kita akan digitalisasi Ya. ini. Ya, kita akan jual produk ini ke e-commerce seperti ya kan sudah lebih tahu kan. Ya, betul Ya, sekali. nanti kita coba rancang bagaimana agar kegiatan kita ini semakin berkembang ke depannya. Oke, nah seperti itu sahabat Semiba, pengelolaan sampah plastik merupakan salah satu komponen penting dalam upaya menjaga lingkungan sekolah agar tetap sehat. Di SMP Negeri 3 Bangli menyikapi urgensi pengelolaan sampah plastik melalui gerakan yang namanya menabung sampah plastik. Program ini sekaligus diharapkan mendukung terciptanya SMP Negeri 3 Bangli yang nyaman dan sehat dalam rangka mewujudkan Semiba Setampan Rajapala atau SMP Negeri 3 Bangli sebagai taman pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Pak Dewo dan Maharani atas penjelasan yang sangat informatif. Sekian satu Semiba pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Semiba. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.